Halo, selamat beraktivitas teman-teman Sobat Hunter dimanapun kalian berada. Hari ini ada senapan angin terbaru, rilisan tahun 2024 akhir Desember ya. Ini untuk persiapan nanti di bulan Januari 2025, Pancasona Official merilis senapan angin seri terbaru. PCP Bocah Predator Tactical 500cc. Ini serinya yang High Pro, yang dimana ini dirilis jumlahnya nggak banyak untuk periode di Desember 2024. Karena untuk persiapan nanti tahun 2025 Januari, rencananya unit ini akan dirilis lumayan banyak. Supaya teman-teman detail dulu ya, paham mengenai spek lengkap, fitur-fiturnya, ada apa saja, pastinya simak dulu videonya ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap ada update video terbaru dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja dibahas satu persatu dan pastinya simak videonya sampai akhir. Nah, sebelum saya kupas tuntas mengenai spek dari senapan angin ini, di awal video saya jelaskan dulu mengenai harganya ya. Senapan angin PCP Bocah Predator Tactical ini yang 500cc, serinya yang High Pro itu merilis ada dua varian model popor ya. Popornya ada yang lipat, nah seperti yang ada di video. Ada juga yang popornya non lipat. Ini speknya sama persis untuk spek detailnya ya. Laras, tabung, chamber sama, cuman perbedaannya untuk yang lipat ini harganya lebih tinggi. Popor yang lipat harganya Rp3.600.000 ya, ini popor lipat Rp3.600.000. Sedangkan untuk yang popor non lipat harganya Rp3.300.000. Selisihnya Rp300.000. Kalau teman-teman nanti pengen pesan silahkan. Dan satu lagi, popor lipatnya ini nggak bisa ditukar atau nggak bisa dioper ya. Dari senapan angin ini sama-sama serinya, ditukar popornya nggak bisa. Terus tambah lagi, popor dari lipat atau non lipatnya ini dioper ke senapan angin PCP Bocah Predator Tactical seri lain juga tidak bisa. Jelas ya, dari harga terus varian popor lipatnya sudah saya jelaskan dari perbandingan harganya. Lanjut saya bahas dulu mengenai spek detail, mulai dari ujung laras sampai ujung popor belakang ya. Untuk laras senapan angin PCP Bocah Predator Tactical 500cc, serinya yang High Pro ini panjangnya menggunakan panjang laras standar yaitu 60 cm. Ini kalau diukur dari ujung depan sampai tempat masuknya mimis, panjangnya itu 60 cm. Bahannya dari bahan baja standar pabrikan. Terus modelnya juga model serombong di lapis luar. Ini lapis luarnya dia menggunakan varian holo. Holonya sedikit berbeda dengan seri-seri yang lain. Karena ini holonya dia menggunakan dua lubang, tapi lubangnya lebih besar, lebih gede ya. Terus di dalam juga menggunakan bantalan khusus yang dimana fungsinya untuk meminimalisir benturan, hentakan tembakan supaya akurasinya jauh lebih akurat. Terus ini untuk serombongnya dia menggunakan OD atau out diameter 22 mili standar ya. Kalau larasnya sendiri bagian dalam dia menggunakan ukuran OD-nya itu 13 mili. Kalibernya standar 4,5 mm. Ini soal akurasi maksimalnya sampai 85 meter ya. Tapi wajib harus pakai teleskop karena senapan angin ini tidak dibekali dengan namanya visir manual. Terus satu lagi, untuk hasil tes uji kru lapangan yang ada di pabrik ya, ini kemarin untuk akurasi grouping rapat lebih mantap pakai mimis Hercules kalengan, bobot sekitar 13 grain dan bisa pakai mimisnya Super Doom kalengan Jerman itu dengan bobot 8,3 grain kalau nggak salah. Itu bisa. Kalau pakai mimis lokal Jawara GR12, Jawara GR8 bisa, cuman untuk groupingnya nggak serapat pakai mimis kalengan impor. Kalau teman-teman pengen eksperimen sendiri boleh. Yang jelas untuk akurasi sudah saya informasikan ya pakai mimis apa. Kalau untuk big game buruan besar, senapan angin ini disarankan pakai mimis yang ukurannya agak panjang. Maksudnya untuk perbutinnya agak panjang dengan kaliber standar sama 4,5 mili. Di kami ada rekomendasi mimis untuk big game. Kalau yang lokal pakai Jawara Evanik, untuk yang impor pakai Samyang Lancip Korea. Itu bisa. Nanti kalau teman-teman bingung mau pilih mimis apa, bisa konsul dulu dengan timnya Pancasona Official, nanti siap dibantu. Oke ya, dari laras sudah. Lanjut, kemudian di bagian tabung. Tabungnya ini dari bahan dural Taiwan, kapasitasnya
2000 sampai 2500 PSI. Ini model bocap 500 cc. Ini sekali isi angin maksimal ya 2000 sampai 2500 PSI, bisa digunakan untuk jumlah tembakan power paling besar 30 sampai 40 kali shoot. Kalau powernya yang paling kecil ya sekitar 80 sampai 90-an. Itu untuk jumlah tembakan. Tergantung kebutuhan, tergantung nanti teman-teman nanti mau fungsikannya seperti apa. Ya, yang jelas untuk semakin kencang powernya, angin yang keluar semakin banyak, sehingga untuk tandon anginnya semakin cepat habis. Satu paket itu nggak bisa ditawar ya, semakin kencang powernya, angin juga cepat habis. Oke, jelas ya, dari tabung sudah, lanjut. Nah, ini yang saya suka dari senapan angin Hypro. Bagian tengah ini ada namanya sekat tabung ya, atau biasa orang menyebutnya power plenum. Tapi ya saya suka lebih mantapnya ini sekat tabung. Sekat tabungnya ini dia lebih panjang dibandingkan dengan senapan angin PCP bocah pada umumnya, dan agak pendek juga dibandingkan kalau senapan angin sudah menggunakan power plenum. Jadi ini tengah-tengah, standar ya, nggak terlalu panjang juga nggak terlalu pendek. Terus ruang ledaknya dari senapan angin ini sedikit lebih kecil. Rata-rata kan umumnya pakai yang 16-17 cc ruang ledaknya. Kalau yang ini sekitar 14-15 cc-an. Sama-sama bisa untuk big game ya, karena di bagian belakang ini pernya sudah dibekali dengan per yang keras untuk big game, sehingga tembakannya bisa maksimal FPS-nya 800 sampai 1000 FPS ya. Itu power maksimal yang bisa dihasilkan dari senapan angin ini. Terus lanjut lagi, kemudian di bagian tengah lagi ya, masih di bagian sekat tabung. Ini ada namanya manometer. Nanti kalau mau cek tekanan anginnya ada di sini ya. Ingat maksimal 2000 sampai 2500 PSI, nggak boleh lebih. Terus bagian baliknya tempat kupler atau pengisian angin. Nah, untuk tempat pengisian anginnya ini ya menggunakan setengah TSM atau mini kupler. Mau pakai pompa elektrik portable atau manual bisa, selama ukuran selangnya sama, nanti bisa difungsikan atau bisa digunakan. Terus sekaligus saya ingin menjawab juga beberapa pertanyaan dari konsumen kemarin yang bertanya, Mas, kalau soal kupler ini ada beberapa kasus kan bocor, apakah bisa diperbaiki atau harus ganti baru? Kalau saran saya soal kupler ini ganti baru aja. Soalnya ini mudah, kalau ada kebocoran lewat seal ini ketika habis dipompa, ada angin rembes di bagian ujung sini, itu bisa langsung diganti aja. Angin di dalam tabung dikosongkan dulu, kemudian ini bisa dilepas menggunakan kunci pas ya, atau engkol. Kunci pas itu bisa. Kemudian ketika sudah lepas, beli yang baru tinggal dipasang aja. Soalnya di dalam ini ada seal teflonnya ya, dan per. Kalau dia tersumbat kotoran, biasanya kalau kotorannya mengendap agak lama, seal teflonnya dia pecah. Sehingga kalau sudah pecah, nggak normal lagi. Dia nggak bisa nutup katupnya secara sempurna, sehingga harus diganti dengan yang baru. Ini murah kalau belanja. Nanti kalau pengen belanja kupler saja ada. Pastikan kalau pengen awet, soal kupler ini, selang pompanya harus bersih. Ya, saat menyimpan pompanya atau senapan anginnya ini, pastikan bersih. Kalau dia tersumbat kotoran, menggumpal di dalam, pasti bocor. Jelas ya? Lanjut lagi, kemudian di bagian chamber. Nah, untuk chambernya ini dia menggunakan dari bahan dural spesial grade A. Pengerjaannya full CNC luar dalam. Ini tampak grafir sebelah kiri, ini tampak grafir sebelah kanan. Oke, jelas ya. Nah, soal chamber ini juga ada varian warnanya. Untuk seri Hypro ini saya jelaskan dulu. Untuk seri Hypro ini ada chamber yang warnanya hijau, ada juga yang chambernya warna full hitam seperti ini. Nanti kalau mau pilih atau request bebas, pastikan dulu, tanyakan stoknya masih ada atau tidak via WA, nanti siap dibantu. Terus untuk modelnya ini chambernya chamber monoled ya, rangkaian jadi satu. Terus perbedaan dari model juga ada. Seri-seri yang lain umumnya untuk chambernya ini potongannya agak banyak ya, maksudnya bentuknya itu ada yang agak melengkung, ada yang agak panjang ke bawah dan sebagainya. Tapi kalau yang ini, yang seri Hypro itu lebih ringkas dan lebih simpel. Potongannya cuma kotak seperti ini ya, tapi presisi karena pengerjaannya sudah menggunakan mesin CNC luar dalam. Oke. Terus dari chamber sudah, lanjut kemudian di bagian rel.
Untuk relnya, bawaan dari senapan angin ini dia menggunakan ukuran standar yaitu 11 mili. Rel penjepit yang atas, yang adapternya ini bisa dilepas, bisa dipasang, itu dia menggunakan ukuran 11 mili relnya. Kalau yang bawah sama, dia menggunakan ukuran 11 mili. Nanti kalau mau pasang teleskop apapun bisa, selama penjepit atau mountingnya 11 mili bisa dipasang di senapan angin ini. Oke ya. Terus lanjut bagian sistem pengisian mimis. Nah, seperti pada umumnya sistem pengisian mimis dari senapan angin ini sudah menggunakan dua model atau varian ya, yaitu bisa single shoot, bisa pakai magazine. Nanti kalau nggak terbiasa pakai magazine, bisa pakai single shoot saja. Ini magazine bawaannya pakai 14 round. Nanti kalau teman-teman mau beli sendiri, magazinnya tambah sendiri ya. Yang ukurannya di bawah 14 round ada dan bisa. Kalau di atas 14 round, pemasangan magazin nggak bisa, karena dia nyangkut di atas. Nanti kalau dia semakin lebar magazinnya, dia nggak bisa masuk. Tapi ini standarnya bawaan pakai 14. Nanti kalau pengen coba silahkan, bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Terus lanjut lagi, kemudian di bagian pelatuk. Nah, pelatuknya ini model pelatuk match ya, atau trigger match. Model seperti ini, pengerjaannya sudah menggunakan mesin CNC pakai logam dural spesial. Terus sudah ada safety atau pengaman picunya yang melekat jadi satu di wilayah pelatuk. Seperti ini. Oke, sangat nyaman digunakan. Terus lanjut, kemudian di bagian castle kokang, setelan power, dan kokangnya. Untuk kokang, posisi ada di sebelah kanan ya. Ini menggunakan bahan dural spesial. Tarikannya satu track atau satu gigi. Castle kokangnya bisa dioper, mau di posisi kanan bisa, posisi kiri juga bisa. Oke. Terus satu lagi yang perlu teman-teman catat, settingan power. Untuk senapan angin PCP Bocah Predator Tactical seri High Pro ini, yang popornya non lipat, itu ada settingan powernya di bagian luar seperti ini. Kalau pengen oper bisa, tinggal diputar aja sesuai kebutuhan, sesuai selera. Tetapi kalau yang popornya lipat, ini ada catatan khusus ya. Popornya lipat ini nggak ada setelan power di dalam, sehingga nanti kalau teman-teman mau rubah setelan powernya, itu harus diganti per dengan cara melepas popornya bagian belakang ini, engsel atau adapternya, dilepas menggunakan kunci L. Kemudian kalau pengen power yang lemah atau power yang agak lembek, bisa diganti pernya sendiri sesuai kebutuhan, sesuai selera. Jadi harus dibongkar dulu kalau mau oper. Tapi standar bawaannya ini ya, dari senapan angin yang High Pro ya, yang saya review ini, yang popor lipat, sudah dibekali dengan settingan per power belakang itu medium yang big game. Kalau mungkin dirasa terlalu kencang powernya, bisa diganti dengan per sendiri yang agak lembek. Oke, tergantung kebutuhan, tergantung selera. Lanjut, dari ini semua sudah. Apalagi ya? Oh ya, popor. Nah, untuk popor, senapan angin seri High Pro ini dibekali dengan dua model ya. Ada yang popornya standar seperti ini, ada juga yang popornya lipat. Ini bahannya dari bahan atom ABS Teflon, ini bisa dipasang lepas ya, sesuai kebutuhan, sesuai selera. Seperti senapan angin PC Bocah pada umumnya. Kalau yang lipat, ini muternya ke kiri. Nah, seperti ini. Oke, kalau mau lipat, bebas. Ini lebih praktis ya, untuk yang popor lipat, kalau disimpan di dalam box, di dalam tas, atau disimpan di lokasi yang minim ya, ngepres tempatnya. Ini lebih, lebih fleksibel. Nah, lebih efektif, efisien kalau disimpan di tempat yang lokasinya minim. Ya, bebas teman-teman mau pilih yang mana, mau yang popor lipat atau yang popor standar, ready semuanya. Dari semuanya sudah, lanjut. Panjang keseluruhan dan bobot dari unit senapan angin PCP Bocah Predator Tactical 500 cc seri High Pro ini. Panjangnya standar 105 sampai 107 cm tanpa atribut kelengkapan ya, seperti teleskop, peredam dan sebagainya. Untuk bobotnya sendiri sekitar 3 sampai 4 kilo. Nanti kalau teman-teman nambah atribut ya, mau pasang peredam, bipod, teleskop dan sebagainya, bobotnya dan panjang pasti berbeda. Ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Nanti kalau teman-teman mau request belanja paket full set sekalian di timnya kami, siap dibantu. Oke, dari pembahasan semuanya sudah, kesimpulan dari senapan angin ini,
Ini ada senapan angin terbaru dari Panasonic Official dengan model sedikit berbeda dari segi tampilan luar dan konstruksi bagian dalam. Ruang ledak juga berbeda dengan senapan angin PCP bocah pada umumnya. Untuk kualitas produknya kelas lumayan premium ya. Pengerjaan sudah menggunakan mesin CNC, powernya besar, bisa untuk big game. Akurasinya long range, mampu, bagus, akurat untuk grouping rapat ya. Terus sudah support dengan berbagai kelengkapan aksesoris atribut seperti teleskop, bipod, dan sebagainya. Dan pastinya untuk tampilan luar seperti yang sudah saya jelaskan di video ini. Ada chamber yang warna hijau, ada chamber yang warna hitam, ada popolnya lipat, ada juga popolnya non lipat. Bebas pilih yang mana. Jika teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut atau mungkin ingin video call dengan timnya kami, siap dibantu. Nah oke ya teman-teman Sobat Hunter, untuk video kali ini cukup sekian. Jadi dari pembahasan detail ya, senapan angin PCP bocah Predator Tactical 500cc serinya yang High Pro ini, ada yang popornya lipat, ada juga popor yang non lipat. Kira-kira teman-teman tertarik atau suka, silakan jika ingin order bisa langsung menghubungi via WA, siap dibantu. Itu saja informasi yang bisa saya share di video hari ini. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya ya. Dari pembahasan detail yang saya ulas di video ini. Jika ada pertanyaan, silakan bisa langsung diajukan via WA, nanti siap dibantu. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Panasonic Official. Saya harus pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Jawa Timur. Sip.